Manajemen. Saya Nafa, Saya Aura. Saya Nadia. saya Fitri. Oke, kami hari ini berkunjung sebagai bagian dari proyek pengabdian mahasiswa kepada salah satu UMKM. Tujuan kedatangan kami adalah untuk melakukan pendampingan serta membantu Ibu dalam hal-hal yang mungkin diperlukan dalam menjalankan usaha sehari-hari. Mungkin boleh perkenalkan nama serta umur. Boleh. Namanya Ibu. Nama saya Tumina. Oke, dengan umur. Umur 45 tahun. Selanjutnya, kalau boleh tahu, usaha toko seragam ini mulai dibangun sejak kapan ya, Bu? Kurang lebih tahun 2013 mulai dimulai nih usahanya. Jadi sekitar 12 Sekitar tahun. 12 tahun. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira untuk pendapatan per bulannya berapa ya Bu? Sekitar 80 jutaan. Untuk alasan dan motivasi membangun usaha ini apa ya, Bu? Ya karena saya dulu kan pernah kerja di garmen dan sesudah itu kan kita kesini makin tua kan nyari kerja susah, jadi mau nggak mau kita nyoba untuk berdikari sendirilah. Oh iya. Ibu, terima kasih atas data-data yang Ibu sudah sampaikan. Untuk informasinya sangat membantu kami untuk memahami latar belakang usaha Ibu sebelum kami memasuki tahap berikutnya yaitu pengabdian. Halo Ibu, perkenalkan saya Nafasya yang kemarin berkunjung sama teman-teman untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada UMKM. Kami berkunjung kembali, tujuannya adalah untuk mewawancarai, untuk mengetahui hal-hal yang sudah dikuasai dan belum dikuasai Ibu terkait pencatatan keuangan. Untuk yang pertama, apakah Ibu biasanya merencanakan pengeluaran usaha setiap bulannya? Iya. Yang kedua, apakah Ibu selalu tahu jumlah uang yang masuk dan keluar dari usaha Ibu setiap hari? Tahu sih, cuma secara kasar aja. Ya, berarti belum terlalu mendalam ya, Bu? Belum. Oke. Untuk yang pertanyaan ketiga, apakah Ibu merasa penting untuk memiliki catatan keuangan agar usaha lebih terkontrol? Penting sih Mbak. Penting. Iya. Tadi kita sudah bahas hal-hal yang sudah dikuasai. Sekarang saya ingin tahu hal yang mungkin belum Ibu kuasai, terutama soal pencatatan keuangan. Apakah Ibu pernah menggunakan aplikasi pencatatan digital keuangan seperti Sepran? Belum. Ini apakah Ibu sudah memahami langkah-langkah dalam pencatatan keuangan untuk berbasis digital seperti aplikasi Sepran? Belum. Terus apakah Ibu merasa kesulitan untuk mempelajari proses penggunaan aplikasi pencatatan keuangan secara mandiri seperti digitalisasi? Iya, emang sangat kesulitan. Untuk selanjutnya, apakah Ibu merasa perlu ada pendampingan mungkin supaya Ibu lebih paham penggunaan Sepran untuk usaha Ibu ke depannya? Merasa perlu ada yang bantu. Kalau proses penggunaan aplikasi Sepran ini mudah, apakah Ibu ingin segera dibantu membuatkan Sepran untuk usaha Ibu? Boleh. Bersedia ya kami bantu untuk mulai dari pendaftaran sampai aplikasi Sepran siap digunakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu dan jawabannya. Halo Ibu, kami berkunjung lagi untuk melakukan praktek laporan keuangan dan cara penggunaannya dengan aplikasi berbasis digital yaitu aplikasi Sepran. Langsung saja ya Ibu cara penggunaannya. Ini aplikasinya Sepran. Nah, di sini ada bagian transaksi, rekening, rekap, hutang, dan setting. Sini Ibu masukkan ke rekening dulu. Sini Ibu punya bank apa aja? Dan apa aja ya? BRI paling enggak? BRI. Untuk saldo, nominal saldonya Kisaran 3 jutaan. 3 juta. Iya, nggak apa-apa, 3 juta. Nah, ini bisa klik simpan, Bu. Selain BRI mungkin ada aplikasi lain, bank lain, misal Dana atau GoPay, OVO, BCA. Paling BCA. BCA ada. Ini bisa Ibu klik BCA-nya. Untuk saldonya kira-kira ada berapa? Kurang lebih adalah 5 juta. 5 juta. Simpan ya. Nah, di sini
bisa nih masuk ke transaksi untuk pencatatan pemasukan dan pengeluarannya. Sini bisa diklik ini. Kalau misalnya ada pemasukan, ibu bisa pilih yang ini. Nah, ini tujuan rekeningnya, kita masuknya ke rekening mana. Contohnya ke rekening BRI. Jumlahnya 200.000. Sukadanya mau bisa disimpan. Nah, ini jadi masuk nih, ada pemasukannya 200.000. Kalau hari ini ada pengeluaran, bisa juga ibu klik di sini, pilih yang pengeluaran. Pengeluarannya nih dari rekening mana? Kayak dari BCA mungkin ya, buat bayar gaji karyawan misalnya kita. Bisa ibu masukin nama karyawannya siapa? Contohnya Naila gitu ya. Ini bisa disimpan. Jadi kan di sini tertera ada pemasukannya 200.000, pengeluarannya 1 juta. Nah, selisihnya ini ada 800. Cara ngelihat rekapnya ini ada di sini yang tengah. Rekap real time-nya di sini ada. Nih, ada 100% pengeluarannya untuk gaji bulanan. Ini juga ada rekap bulanan 1 juta. Cuman kalau ibu pemakaiannya udah lama, nanti di sini ada banyak rekapannya. Ibu bisa custom juga, mau ngelihat dari tanggal berapa sampai berapa. 1, oke. Ini yang bawah sampai dengan 10. Simpan. Kalau untuk pencatatan utang juga bisa di sini. Ini kan ada icon utang. Ini bisa ditambahkan. Ini memberi memberi pinjaman. Oh gitu. Memberi misalnya 500. Masukkan nama. Ini bisa nih nama ke siapa gitu. Misalkan Wahyu gitu ya. Ini kan tadi memberi, sekarang menerima. Jadi ibu menerima utang dari siapa gitu ya. Jumlahnya misalnya 200.000. Siti lah ya. Siti. Pilihan rekeningnya bisa dari uang tunai juga ibu, nggak harus bank BCA BRI. Keterangannya juga opsional. Muncul nih nanti yang Siti ini kan ibu menerima uang pinjaman. Kalau Wahyu ini berarti ibu yang memberi pinjaman. Assalamualaikum Ibu. Hari ini kami melakukan wawancara lanjutan atau post-test. Setelah mendapatkan penjelasan dan praktik langsung, apakah Ibu sekarang sudah memahami langkah-langkah dasar dalam melakukan pencatatan keuangan di usaha Ibu? Sudah Mengetahui ya langkah-langkah dasarnya? Sudah. Apakah Ibu merasa terbantu dengan penjelasan kami terkait pendampingan pencatatan keuangan menggunakan Septran? Iya, sangat terbantu. Apakah menurut Ibu proses pembuatan catatan keuangan yang sudah diajarkan cukup mudah untuk dipraktikkan sendiri? Iya, cukup mudah. Apakah Ibu sudah memahami cara menentukan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan setiap bulannya? Sudah. Apakah Ibu merasa Septran bisa membantu dalam mengelola usaha Ibu? Sangat-sangat membantu. Apakah pendampingan pembuatan catatan keuangan yang kami lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan usaha Ibu? Iya, sudah sesuai. Bagaimana pendapat Ibu tentang pendampingan pembuatan catatan keuangan berbasis Septran yang kami lakukan? Sangat-sangat baik dan sangat membantu untuk usaha saya dan mulai ada kemajuan. Apakah setelah mengetahui cara pemakaian Septran ini, Ibu melihat adanya perubahan pada proses catatan keuangan saat ini? Iya, sudah ada perubahan. Apakah Ibu bersedia menerapkan ilmu yang sudah diajarkan untuk pencatatan keuangan di usaha Ibu? Iya, nanti ke depannya akan saya usahakan untuk menerapkannya. Terima kasih banyak atas waktu dan kerjasama Ibu.
Ya sama-sama ya Neng, terima kasih untuk semua bantuannya.